Selamat datang di channel TKP Tutor Age di video latihan soal TKP seri kedua. Seperti biasa di awal video saya akan menampilkan terlebih dahulu soal-soalnya sehingga Anda bisa menjawabnya terlebih dahulu ya. Setelah itu di akhir video kita akan melakukan pembahasan satu persatu soalnya. Oke, kita mulai melihat soal-soalnya. Oke, Anda bisa pause soal-soalnya lalu mengerjakannya seperti biasa sebelum kita bahas agar lebih kena pembahasannya kalau Anda sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Kita langsung saja pembahasan nomor 1. Soal nomor 1 ini adalah mengenai profesionalisme, yaitu tentang adanya dua kegiatan yang harus dilakukan di saat bersamaan sehingga kita dituntut untuk profesional dan bisa melaksanakan kedua kegiatan tersebut dengan baik atau bisa memilih salah satunya untuk dikerjakan dengan mempertimbangkan urgensinya yang mana. Oke, di nomor 1 ini jawabannya adalah E ternyata ya. Jadi dia melakukan presentasi untuk klien sementara rekannya diminta untuk mendampingi dan membimbing para karyawan magang. Kenapa? Padahal dia diharuskan loh untuk mendampingi dan membimbing. Nah, kita lihat ya. Di soalnya disebutkan kalau dia harus menemui klien utama karena tiba-tiba datang dan meminta untuk Anda mempresentasikan produk terbaru yang Anda ciptakan ya. Ini harus di-highlight. Berarti yang paling capable atau yang paling bisa untuk menjelaskan atau mempresentasikan produk itu tentu saja Anda ya. Nah, sementara kita lihat mendampingi dan membimbing para karyawan magang, apakah harus Anda? Ternyata tidak ya, itu bisa diwakilkan. Nah, kadang kita harus lihat mana yang paling urgent itu adalah mana yang cuma bisa dilakukan oleh Anda, mana yang bisa diwakilkan. Itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ya. Oleh karena itu jawaban E paling tepat. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini sudah dijelaskan di awal kalau ada kata-kata KKN. Tentu saja biasanya tentang integritas, menyangkut kejujuran ya. Kita langsung saja lihat jawabannya. Ternyata jawabannya adalah A. Nah, memang kalau misalnya berbicara KKN pasti cari yang paling jujur ya, jawabannya yang mana. Tapi ternyata di sini lebih kepada lapor ke siapa atau tegur langsung atau gimana. Ternyata lebih ke tindakan ke si orang yang melakukan KKN. Nah, di sini jawaban A paling tepat karena kita menyampaikannya langsung pada dekan yang mana adalah atasan dari dosen-dosen ya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan kalau yang dilakukan oleh rekan dosen kita ini adalah sesuatu yang sudah kriminal karena kita tahu dia beberapa kali mengubah nilai ujian mahasiswanya ya. Karena pada beberapa kasus atau beberapa soal, kalau misalnya kita ngegapin si orang tersebut lagi KKN, nah itu bisa ditegur langsung dengan maksud agar dia berhenti melakukannya ya. Tapi ternyata di sini karena sudah dilakukan beberapa kali, sebaiknya disampaikan pada pihak yang lebih berwenang untuk menegur dan memberi sanksi kayak gitu ya. Oke, dan kadang-kadang juga menegur langsung tuh wewenangnya atasan, itu juga harus diperhatikan ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebetulnya cukup tricky ya. Maksudnya kriterianya apa nih? Ada anak merengek pengen naik gunung sementara terhalang oleh pandemi ya. Kita langsung saja lihat ke jawabannya. Ternyata jawabannya adalah D ya. Nah, di sini biasanya saya menggolongkan soal-soal seperti ini masih masuk ke orientasi pelayanan. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan si anak ini yang mana dia ingin berkemah tetapi tidak bisa karena terhalang pandemi. Nah, tapi itu dia ya, aturannya di sini ada pandemi. Jadi bagaimana caranya kita melayani keinginan si anak ini tetapi tetap sesuai dengan aturannya atau sesuai dengan kondisi yang terjadi, yaitu ada pandemi ya. Jadi tetap diajak kemah tapi bisa di tempat yang aman yang masih memenuhi aturan dari pandemi itu sendiri ya, yaitu tidak
boleh langsung ke gunung. Oleh karena itu jawaban-jawaban menyangkut pergi ke gunung ini nilainya cukup rendah ya. Misalnya yang ini gitu, atau yang jawaban B gitu ya, itu nilainya lebih rendah kayak gitu kurang lebih ya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 4. Nah, soal ini kriterianya bisa jadi ada 2 ya. Ada integritas, juga ada pelayanan publik ya, karena dia posisinya ada di instansi yang mengurus paspor ya. Oke, kita langsung saja lihat jawabannya agar bisa melakukan pembahasan lebih mudah. Jawabannya E ternyata ya. Jadi tetap kita membantu mengurus paspor ini sesuai alur prosedur ya. Seperti yang dijelaskan di pelayanan publik, tetap pelayanan itu harus sesuai prosedur. Dan mungkin di sini nilai integritasnya adalah dia tidak akan membantu mempercepat pengurusan, karena itu berarti ada KKN-KKN-nya ya, ada sedikit kolusi mungkin di sana ya. Oke, cukup jelas. Saya harap kita lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5 ini adalah mengenai cara kerja, profesionalisme. Saya masukkan ke dalam profesionalisme karena terkadang ada soal-soal yang atasan ini memberi kebebasan, lalu kita bagaimana cara menjawab kebebasan itu ya dalam bekerja. Nah, kita lihat saja langsung jawabannya. Ternyata B ya. Nah, kalau misalnya menyangkut kebebasan pada karyawan untuk bagaimana cara mereka bekerja mencapai target ya, target penjualan tercapai, itu lebih kepada bagaimana karyawan bisa mengembangkan cara-cara baru atau melakukan cara-cara yang ya bisa dibilang nggak itu-itu aja ya, tapi tetap bisa untuk mencapai target. Nah, kalau kita bilang karyawan akan saling berlomba secara positif ya enggak juga ya, karena bisa jadi dikasih kebebasan malah ada yang males-malesan atau gimana ya. Jadi itulah kenapa jawaban B nilainya paling tinggi. Oke, saya harap 5 soal ini bisa semakin menambah pengetahuan Anda dalam menjawab soal-soal TKP. Lebih jelasnya silakan terus ikuti kelas TKP untuk mendapatkan pengetahuan mengenai setiap kriteria-kriteria TKP, sehingga Anda bisa menjawab setiap soalnya secara lebih tepat ya. Apapun soalnya nanti, kalau Anda menguasai dasar-dasar tentang kriteria TKP, pasti bisa menjawab dengan nilai minimal 4 ya, dan lebih seringnya pasti 5. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menyaksikan TKP Tutor Age.